Selamat malam sahabat Iban. Kali ini saya Iman Sulaiman dari Jurnalis Majalah Jurnal PGRI sedang berada di Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan PGRI Kabupaten Bandung, yaitu rapat koordinasi cabang. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bupati Bandung. Mari kita berbincang-bincang dulu sejenak kepada Bupati mengenai program-program yang direncanakan untuk dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. Mari sahabat Iban. Selamat malam. Baik, Pak Bupati, alhamdulillah terima kasih atas kedatangan. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati tentang program-program pendidikan yang akan datang ini akan seperti apa? Kalau kita melihat dalam kondisi existing yang saat ini memang belum seimbang antara kondisi populasi kondisi sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan itu kan bukan hanya sarana prasarana saja. Sekarang kita sistem PNBK yang serba komputerized. Ini harus ada kajian. Makanya saya berusaha menyampaikan dari atau peningkatan sumber daya manusia profesional dan dari sisi yang kedua kita data ini kita punya data seperti apa baru kita bicara masalah. Nah, itu beberapa oke selama kita, tapi kan kita juga punya pemerintah pusat, kita bisa buat. Tapi yang paling penting ini harus ada belum seperti apa bedanya. Nah, kalau saya melihat tadi salah satu bidang pendidikan SD saja ini masih membutuhkan sekitar 4 bulan. Artinya apakah mampu di masa depan ini membuat suatu program apa namanya 8 tahun kita kalau misalnya 300 miliar ya kan sampai 400 miliar ada 300 miliar kalau kali ini 5 ya kan 320 miliar. Prinsipnya nggak masalah selama itu kan hak dasar. Artinya ini kita harus betul-betul hanya prototipnya seperti apa itu kajian. Jangan sampai kayak kesehatan kondisi saat itu adalah SIM 1, SIM 2. Nah, kami juga kemarin itu belum lengkap kan kompleks sebetulnya. Nah, ini perlu kita atur lagi dalam saya bisa bertanya, itu saya semati untuk menambah sarana dulu. Karena memang saya dengan peluang 3 tahun harus bisa membuktikan. Tapi saat ini sudah berpikir lagi bagaimana merevitalisasi sarana pendidikan. Artinya sarana prasarana pendidikan ini sangat penting, baik tingkat dasar dan tingkat dasar maupun baik TKSD dan TKSD. Yang kedua adalah SDM. Saya masih menemukan ada sekolah satu PNS, ASN, di luarnya honorer. Ini kan tidak stabil juga. Nah, artinya ini dengan BKPSDM kita harus mapping. Nah, kaitannya tadi bisa masih dengan kajian lagi research and development. Idealnya berapa sih guru setiap sekolah SD? Ya kan? Nanti juga kan ada sekarang itu apalagi tambah dengan untuk guru ngaji. Kita sudah dorong ke 16.000 guru lagi untuk membantu anak-anak guru-guru kita yang sedang memberikan pendidikan. Nah, terus yang selanjutnya adalah tadi daftar hadir elektronik ini apa efektif ataupun tidak ini kita kaji dulu. Nah, oke lah kalau daerah perkotaan, tapi sejauh mana efektivitasnya ini kan harus dikaji. Dari kajian ini kan research and development mungkin. Dan yang keempat adalah tadi institusi yang kompak dengan ego sektoral. Tapi kalau tahu ini misalnya seperti itu, saya pikir bisa selama kita mampu belajar rajin dan juga bisa mendalam. Ya, kecuali kalau kita hanya untuk bisa bekerja hanya untuk memenuhi tugas saja, setelah itu tidak inovasi ya atau ya. Tapi kalau berpendapat saya justru kita hilangkan seperti itu, kita harus keluar dari zona nyaman untuk memberikan inovasi sehingga apa yang menjadikan harapan masyarakat dengan cara pendidikan itu. Satu lagi yang luar biasa menurut saya, terakhir saya sedikit meliput dari majalah yaitu 30 April Bapak melakukan 1933 3 dengan total hampir tadi disampaikan juga 8.000 ya. Nah, ini target Bapak ke depan untuk pendidikan Kabupaten Bandung seperti apa? Bapak tadi Mas SDM. Berangkat dari kajian tadi,
setiap sekolah itu kan membutuhkan manpower, membutuhkan SDM, membutuhkan orang. Ini kita harus ideal. Berapa sih idealnya masing-masing? Artinya kan kebutuhan pegawai itu harus sampaikan ke Menpan. Memang kita juga menyadari P3K begitu jadi P3K otomatis beban APBD. Jujur beban APBD. Ini yang tentunya ini menjadikan suatu PR saya untuk terus berjuang. Mungkin yang lain tidak mengerti dan memahami ya. Jadi saya itu bisa memetakan ini untuk mengerti, sehingga semuanya terjalan. Karena saya juga ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan apalagi saya memuliakan ulama. Ya alhamdulillah skenario Allah dari 4,6 triliun saat ini apabila kita sudah tersedia. Artinya di luar dugaan secara logika akal saya itu tidak masuk akal. Dalam 3 tahun bisa 7,4 triliun. Nah inilah skenario Allah ada. Saya yakin. Nah, untuk pesan-pesannya untuk para guru di Kabupaten Bandung nih. Pesannya tetap harus meningkatkan inovasi dan terus belajar. Ya, kan jangan sampai guru kalah dengan murid. Kenapa? Karena sekarang sudah canggih. Kita bertanya apa melalui Google bisa. Ya. Makanya kita harus betul-betul melek digitalisasi, melek tentang IT dan mungkin bedanya antara guru untuk mengajar di sekolah dengan digitalisasi memang beda karena sumbernya kan tidak dituliskan. Nah, tapi kalau guru yang menjelaskan, nah ini yang tentunya teori dan strategi bagaimana supaya si guru ini bisa terkesan dan bisa menerima. Nah, karena kondisi saat ini kalau murid tidak diberlakukan seperti sahabat, saya kira ini nggak akan masuk. Jujur, nggak akan masuk. Nah, artinya harus ada pelatihan capacity building. Bagaimana seorang guru ini bisa menyampaikan itu secara lugas, humanis, yang padanya mampu bisa mengerti. Nggak usah dengan kekerasan. Nah, untuk Pak Ketua nih, nah ini bagaimana sinergisitas pada pemerintah nih, yang alhamdulillah tadi disampaikan juga pada saat pembukaan, begitu hebat luar biasa pemerintah daerah mendukung pada guru. Silakan Pak. Betul, Pak. Terima kasih. Kami bangga dengan pemerintah daerah di pimpinan Pak sekarang. Saya udah lama mencoba PGRI. Bupati sangat peduli, perhatian dan organisasi. Dan membiasakan selalu kepimpinan Pak Bupati yang sekarang semua program PGRI jalannya termasuk dengan peningkatan kompetensi guru ini. Ya. Karena memang SDM di kabupaten itu gurunya itu sampai 32.000 Pak. Ya, betul. SD, SMP dan begitu ini bahteranya yang begitu besar. Ya. Itu kan 32.000 itu kan PASN dengan manual. Ya kan? Ya, artinya kan ini yang harus didiskusikan. Ini nanti kita dengan dulu bersama sama ini menjadikan bahan mengandalkan dalam Baik, terima kasih sahabat Iban telah menyimak. Mudah-mudahan kita terus berjuang dan terus bergerak para guru di Kabupaten Bandung dan Indonesia terus berada dan mendukung pemerintahan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.